Baik, terima kasih rekan saya Rani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai iman. Pengertian iman. Pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Iman secara bahasa berasal dari kata asman yu'minu limanan, artinya meyakini atau mempercayai tanpa adanya sedikit pun keraguan mengenai ajaran yang datang dari Allah dan Rasulullah SAW. Percaya di sini berarti kita mempercayai sesuatu dan kita meyakini ataupun melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang kita percayai. Contohnya ialah kita harus meyakini dengan sepenuh hati kalau Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam. Keyakinan tersebut dapat dilakukan atau diimplementasi dengan membaca 2 kalimat syahadat. Selain itu, bisa dilakukan dengan perbuatan ketika seseorang telah beragama Islam dan yakin kepada Allah, maka ia harus mengimplementasikan keimanan dalam perbuatan sehari-hari. Seperti contohnya, yaitu wajib menjalankan sholat dan apapun yang telah menjadi perintah Allah. Orang beriman disebut juga orang yang jujur, yang memiliki prinsip dan juga pandangan dan sikap hidup. Rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah merupakan rukun iman pertama dan paling utama dalam Islam. Umat muslim haruslah terlebih dahulu mengenal bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Untuk mengimani hal tersebut bisa terwujud dalam 4 perkara. 1. Iman terhadap keberadaan atau wujud Allah. 2. Iman bahwa Allah adalah Tuhan yang tidak ada sekutu baginya. 3. Beriman dengan uluhiyah Allah. 4. Beriman dengan asma atau nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua adalah beriman kepada malaikat Allah. Makna dari beriman kepada malaikat adalah untuk mengimani atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan para malaikat dalam keadaan berikut. 1. Malaikat bukanlah laki-laki ataupun perempuan. 2. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Ketiga, malaikat tidak tidur. Keempat, tidak menikah dan tidak memiliki nafsu. Dan yang kelima, malaikat adalah makhluk yang mulia. Untuk jumlah malaikat Allah sendiri pada aslinya adalah tidak terhitung banyaknya. Namun, ada 10 malaikat yang wajib diketahui oleh seorang muslim, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, dan Ridwan. Rukun iman yang ketiga ialah iman kepada kitab-kitab Allah. Beriman di sini bermakna meyakini dan mempercayai bahwa Allah telah menurunkan wahyu atau kitab suci melalui malaikat Jibril kepada para rasul untuk disampaikan kepada umat yang berisi petunjuk dan pedoman hidup bagi hamba-hambanya. Jumlah kitab yang telah diturunkan ialah 4, yakni ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Rukun iman yang keempat ialah iman kepada Rasulullah. Yang keempat adalah iman kepada Nabi dan Rasul, artinya setiap muslim meyakini bahwa para Nabi dan Rasul adalah utusan Allah untuk menyampaikan wahyunya. Adapun perbedaan Nabi dan Rasul. Seorang Nabi belum tentu Rasul, sementara seorang Rasul sudah pasti seorang Nabi. Jumlah keseluruhan Nabi menurut satu riwayat adalah 124.000 Nabi. Sementara pada Rasul keseluruhan berjumlah 313 orang. Dari sekian banyak Nabi dan Rasul, yang wajib kita ketahui hanya 25 saja, yakni Adam, Idris, Nuh, Hud, Sholeh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Yang kelima, iman kepada hari akhir.
Suatu saat nanti seluruh alam semesta akan hancur dan tergantikan dengan kehidupan yang kekal atau yang disebut dengan akhirat. Meyakini hal tersebut merupakan iman terhadap hari kiamat. Peristiwa hari kiamat akan membinasakan seluruh semesta beserta isinya. Peristiwa tersebut terjadi dengan dua fase, yakni kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro terjadi hancurnya jagat raya dengan skala kecil. Misalnya bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan lain sebagainya. Untuk kiamat kubro merupakan kiamat yang sesungguhnya, yaitu proses hancurnya alam semesta beserta seluruh penghuninya. Kiamat kubro merupakan salah satu tanda dimulainya kehidupan akhirat. Berikut adalah beberapa ayat Al-Quran yang menandakan dasarnya peristiwa kiamat. Yang pertama, bumi digoncangkan sekuat-kuatnya hingga mengeluarkan isi yang dikandungnya. Yang terdapat pada Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1-5. 2. Matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, dan laut meluap. Yang tercatat pada Quran Surat Al-Infitor ayat 1-3. Yang ketiga, gunung-gunung kemudian pecah berterbangan menjadi pasir. Terdapat pada Quran Surat Al-Haqqah ayat 14. Yang keempat, manusia tidak dapat menolong manusia lainnya, bahkan seorang ayah terhadap anaknya sendiri. Terdapat pada Quran Surat Luqman ayat 33. Yang terakhir ialah iman kepada takdir Allah atau iman kepada qada dan qadar. Sebagai seorang mukmin, kita harus mengakui dan meyakini bahwa setiap hal yang terjadi di dunia ini atas izin Allah. Kita harus menerima dengan lapang dada semua ketentuannya, baik yang baik untuk kita ataupun yang kurang baik. Namun, Allah lah yang tahu mana yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu, kita harus tetap berbaik sangka padanya dan tetap melakukan yang terbaik sebagaimana yang Allah perintahkan untuk kita semua. Yang kedua ialah Islam. Pengertian Islam. Islam yaitu taat atau patuh dan bersedia diri kepada Allah. Pengertian Islam menurut istilah ialah sikap penyerahan diri, kepasrahan, ketundukan, ataupun kepatuhan seseorang hamba kepada Tuhannya dengan senantiasa melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Demi mencapai kedamaian dan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Islam sebagai agama, maka tidak dapat terlepas dari adanya unsur-unsur pembentukan yaitu berupa rukun Islam. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selebihnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rani. Cukup itu dari saya kembalikan kepada Rani. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu rukun Islam. Rukun Islam ada 5, yaitu membaca 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat 5 waktu, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah jika mampu. Syahadat berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kalimat syahadat wajib dipahami oleh umat muslim. Selain itu, umat muslim wajib mengucapkan dan meyakininya sehingga dapat dikatakan sebagai umat yang beriman. 2 kalimat syahadat yang diucapkan sebagai seorang muslim juga menandakan sudah yakin memeluk agama Islam dan ikhlas dalam menjalani syariat yang diwajibkan. Yang kedua, sholat. Sholat didirikan setiap waktu dan tidak boleh meninggalkannya. Sholat yang perlu dikerjakan adalah sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib yang perlu dilakukan oleh seorang muslim adalah sebanyak 5 waktu.
Disebut sebagai sholat 5 waktu karena sholat tersebut dilakukan dalam 5 waktu yang berbeda dalam satu hari dan memiliki hukum yang wajib untuk dilakukan. Sholat wajib dikerjakan sesuai waktu yang telah ditetapkan, mulai sholat subuh yang dibatasi sampai terbitnya matahari hingga sholat isya pada malam hari. Yang ketiga yaitu menunaikan zakat. Zakat merupakan kegiatan yang wajib dilakukan bagi setiap umat muslim yang dirasa mampu untuk melakukannya. Seperti halnya puasa dan sholat, zakat ada dua tipe, yaitu zakat wajib dan sunnah. Zakat wajib biasa disebut zakat fitrah dan zakat sunnah adalah zakat mal atau zakat yang bergantung pada penghasilan yang didapatkan seorang muslim. Zakat fitrah dibayarkan pada akhir bulan Ramadan dan sebelum memasuki hari raya Idul Fitri. Sedangkan zakat mal dibayarkan berdasarkan pendapatan yang diperoleh setiap tahunnya. Yang keempat yaitu puasa. Seorang muslim wajib menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan yang jatuh satu kali pada setiap tahunnya. Puasa adalah kegiatan yang dilakukan seorang muslim di mana menahan untuk tidak mengonsumsi makanan atau minuman selama seharian penuh. Tidak hanya menahan lapar dan haus selama berpuasa di bulan Ramadan, seorang muslim juga harus menahan segala hawa nafsu dan amarah. Yang terakhir yaitu haji ke Baitullah jika mampu. Menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci merupakan kewajiban umat muslim yang mapan dan mampu, baik lahir maupun batin. Dikatakan wajib bagi orang yang telah mampu karena perjalanan ke Tanah Suci membutuhkan banyak persiapan yang memakan biaya dan kesiapan hati yang matang. Ibadah haji dilakukan setiap tahun pada bulan haji atau bulan Zulhijjah. Umat muslim tetap dapat mengunjungi Tanah Suci selain pada bulan Zulhijjah untuk menjalankan ibadah umrah. Yang selanjutnya yaitu korelasi iman dan Islam. Secara teori, iman dan Islam dapat dibedakan, namun dari segi prakteknya tidak dapat dipisahkan. Satu dan lainnya saling mengisi. Iman menyangkut aspek keyakinan dalam hati, yaitu kepercayaan atau keyakinan. Sedangkan Islam artinya keselamatan, kesentosaan, patuh, dan tunduk. Menyatakan iman dan Islam tanpa mengamalkan secara totalitas aturan Allah dan Rasul-Nya tidak akan memberikan petunjuk dan kebahagiaan sejati baginya. Karena itu Al-Quran memandang kehidupan thayyibah sebagai kehidupan yang senantiasa mengikuti pada iman dan amal saleh. Kecuali jika ia merubah jalannya, melengkapi imannya dengan amal saleh dan amal saleh dengan iman dengan menyatakan Islam dan menerima seluruh pengetahuan tingginya, sehingga dengan melalui jalan ini, ia tergolong sebagai orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk ke dalam surga. Semakin tinggi derajat makrifat seorang terhadap Islam, iman, perintah-perintah ilahi, Rasulullah SAW dan mengamalkan seluruh perintah syariat lebih banyak dan lebih tulus, maka derajat imannya juga akan semakin tinggi. Iman yang merupakan landasan awal apabila diumpamakan sebagai pondasi dalam keberadaan suatu rumah, sedangkan Islam merupakan entitas yang berdiri di atasnya. Maka apabila iman seseorang lemah, Islamnya pun akan condong, lebih-lebih akan rubuh. Dalam realitanya, mungkin pelaksanaan sholat akan tersendat-sendat, sehingga tidak dilakukan pada waktunya, atau mungkin tidak terdirikan. Sebaliknya, iman akan kokoh bila Islam seseorang ditegakkan. Karena iman kadang bisa menjadi tebal, kadang pula menjadi tipis, karena amal perbuatan yang akan mempengaruhi hati. Sedang hati sendiri merupakan wadah bagi iman itu. Jadi, bila seseorang tekun beribadah, maka akan semakin tebal imannya. Sebaliknya, bila seseorang berlarut-larut dalam kemaksiatan, kebal akan dosa, maka akan bertambah juga pada tipisnya iman. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.